Tuhan itu serius mengatur alam, maka kita harus serius berperilaku. Nah, kita harus serius berperilaku itu menyesuaikan diri dengan keseriusan Allah dalam menciptakan alam, dan kita hanya merupakan bagian kecil dari alam itu. Kalau Allah menerapkan sistem di alam raya, kita hanya bagian atau satu unit dari alam itu, maka kita pasti mempunyai subsistem, ya. Subsistem yang kompatibel dengan sistem global, sistem yang sifatnya menyeluruh. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas tentang ini. Nah, coba sebelum kita membahas keseriusan Allah dalam mengatur alam, termasuk alam dunia dan alam akhirat. Jangan lupa, alam yang kita maksud ya alam dunia dan juga alam akhirat. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi sebagai berikut. Misalnya, pemerintah DKI Jakarta itu berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yang diubah dengan Perda Provinsi DKI nomor 4 tahun 2019, itu mengancam akan mengenakan uang paksa. Uang paksa ini denda paling banyak Rp500.000 kepada siapapun yang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan atau bangkai binatang ke sungai, kali, kanal, waduk, situ, dan atau saluran air limbah, atau di jalan atau di taman atau di tempat umum, maka mereka itu harus membayar denda Rp500.000. Sebenarnya ini kelanjutan dari peraturan yang dibuat pada tahun 70-an atau tahun 80-an. Waktu itu dendanya hanya Rp50.000. Bahkan itu stiker dipasang di mana-mana, di Metro Mini, di dulu Mikrolet begitu, itu dipasang. Tapi nyatanya apa? Sampai sekarang tetap saja banyak orang yang tanpa takut-takut membuang sampah di sembarang tempat. Ketidakpatuhan masyarakat itu dikarenakan apa? Karena mereka mengetahui bahwa pemerintah DKI ini tidak serius dalam mengundangkan peraturannya. Dengan kata lain, mereka menganggap bahwa alah, peraturan itu hanya dibuat secara main-main saja, nggak ada impact-nya. Jadi dianggap pemerintah DKI main-main ketika membuat perda itu. Nah, kalau orang yang pikirannya negatif, itu kan supaya ada anggaran rapat. Kalau ada rapat DPRD itu kan ada tunjangannya. Itu orang yang berpikir negatif. Tetapi bahwa ada peraturan tapi tidak diterapkan, itu berarti tidak serius. Karena pemerintahnya tidak serius, maka orang-orang juga tidak serius. Karena penguasanya itu main-main, maka penduduknya juga main-main. Nah, coba kita bandingkan penduduk Jakarta yang sedang melakukan perjalanan ke Singapura. Saya bilang penduduk Jakarta yang punya karakter seperti tadi, suka membuang sampah seenaknya sendiri. Coba kalau dia melakukan perjalanan ke Singapura, tidak berani membuang sampah atau meludah di tempat sembarangan. Karena mereka mengetahui bahwa pemerintah Singapura itu sangat serius dalam menerapkan peraturannya yang akan menuntut mereka membayar denda $300 Singapura atau senilai 2,9 juta rupiah. Nah, jadi kalau kita itu berada di arena Singapura, kita serius karena penguasanya serius. Tapi kalau kita di Indonesia, kita anggap sebagai arena kita tinggal, kita tidak serius karena pahala tidak ada gunanya, itu hanya ngomong kosong. Nah, sekarang kita lihat Allah itu sebagai pencipta yang menciptakan dan mengatur alam dunia dan alam akhirat itu sangat serius dalam menerapkan peraturan atau undang-undangnya. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang baku berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, tidak main-main. Jadi Allah menciptakan itu semuanya serius. Kalau kita mau melihat keseriusan yang paling gampang, begitu air kita panaskan,
100 derajat dia langsung mendidih, tidak menunggu. Ya, tidak menunggu, pasti mendidih. Nah, kalau kita cek, oh sudah 100. Kalau ditunggu kok nggak mendidih-mendidih, dites suhunya, oh memang belum 100. Jadi Allah membuat peraturan bahwa air itu mendidih ketika pada titik 100 derajat Celcius, itu serius. Tapi sayang, banyak orang tidak mengetahui keseriusan Allah. Sehingga banyak orang yang tidak mengindahkan peraturan Allah. Ya. Allah meyakinkan kepada kita. Dan Allah kalau punya kebijakan, punya perilaku itu dibeberkan kepada kita. Bahasa kasarnya dibocorkan kepada kita. Ya, seperti Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta seisinya secara main-main. Enggak, ya. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Kami tidak menciptakan langit dan bumi itu kecuali memang dengan kebenaran. Dan kami, Allah, itu menciptakan semuanya itu dengan kebenaran, semuanya dihitung, semuanya ditimbang, semuanya itu dilaksanakan dengan tepat, tidak ada pilih kasih. Tapi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sayang, banyak di antara mereka manusia itu tidak mengetahui itu. Ya oleh karena itu kita mesti belajar supaya kita mengetahui dan kita bisa berperilaku yang tepat, yang membuat kita selamat dan membuat kita bahagia. Salah satu pertanda bahwa Allah itu serius dalam menciptakan alam, itu Allah menghitung dengan cepat dan tepat. Allah kalau menghitung cepat dan tepat. Kalau kita ini, kalau mau cepat biasanya tidak tepat. Kalau mau tepat biasanya pelan-pelan. Seperti kalau wartawan itu dituntut menulis cepat dan tepat, benar. Tapi kebanyakan kalau nulisnya buru-buru itu tidak tepat. Nah, tapi harus terlatih gitu. Oleh karena itu ya kalau itu memang manusia, dan ada saja tuh yang kepleset, waduh salah, entah salah nulis angka atau apa atau spellingnya begitu ya. Jadi Allah itu serius. Salah satu tanda keseriusannya adalah bahwa Allah itu selalu menghitung dengan tepat dan cepat. Terus yang dia ciptakan oleh Allah itu baik benda maupun peristiwa. Peristiwa, misalnya kalau ada benda jatuh, misalnya batu jatuh dari atas, kita jatuhkan dari atas sampai ke bumi, itu bisa dihitung berat jenisnya seberapa, ketinggiannya seberapa, tekanan atmosfernya berapa dan sebagainya, bisa dihitung. Maka kecepatannya sekian, makin dekat dengan bumi makin cepat dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu serius dan semuanya dihitung. Nah, contoh yang paling mudah itu seperti air yang saya katakan tadi. Allah berfirman, wa ahsa kulla syai'in adada. Dan dia Allah menghitung segala sesuatu itu dengan betul-betul menghitung. Ini saya kurang seret dengan terjemahan di situ. Terjemahan itu tuh saya copy paste ya. Kalau saya kenapa tidak seret? Karena dikatakan bahwa Allah menghitung segala sesuatu itu satu persatu, itu berarti butuh waktu. Kalau itu jumlahnya 1000, ya nanti bisa 1000 detik. Tapi Allah itu menghitung nggak butuh waktu. Buktinya ketika batu yang saya bilang dijatuhkan dari atas itu, Allah menghitung bareng berat jenisnya berapa, ketinggiannya berapa, terus kemudian tekanan atmosfernya berapa dan sebagainya, itu semua dihitung bareng, tidak satu persatu. Nah kalau kita pakai pedoman bahasa Arab, adada itu namanya maf'ul mutlaq atau masdar. Nah, maf'ul mutlaq itu gunanya untuk emphasis, penekanan. Kalau penekanan berarti wa ahsa kulla syai'in adada, Allah itu menghitung segala sesuatu dengan betul-betul menghitung. Betul-betul menghitung. Nah, itu lebih luas pengertiannya, bukan satu persatu. Nah, saya nggak tahu itu kalau buku terjemahan kita itu banyak sekali yang kurang tepat.
Baik, saya lanjutkan. Allah sangat serius dalam menerapkan peraturan-peraturan atau undang-undangnya, yang antara lain Allah mengancam akan menerapkan hukuman berat bagi orang yang tidak mentaati peraturannya. Karena banyak orang tidak mengetahui dan tidak meyakini akan keseriusan Allah dalam menciptakan alam. Mereka tidak mau mentaati peraturan-peraturan Allah yang berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran tadi. Sebagai akibatnya, mereka betul-betul menerima sanksinya. Karena Allah itu tidak pilih kasih siapapun. Meskipun dia anak kiai, anak presiden, kalau dia melanggar, dia akan kena peraturan itu. Nah, orang yang melanggar peraturan Allah, sanksinya masuk neraka. Ya. Artinya ada kaitan antara perilaku manusia ketika di dunia dan nasib dia ketika di akhirat. Itulah sebabnya ketika saya menyebut alam, itu tidak hanya alam dunia tapi juga alam akhirat, dan sekaligus kaitan antara alam dunia dan alam akhirat. Allah menggambarkan kebijakannya, bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Bukan demikian, yang benar adalah bahwa barang siapa berbuat dosa dan kesalahannya itu meliputi begitu banyak, maka mereka akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Dan mereka yang tidak meyakini akan keseriusan Allah itu cenderung menjalani kehidupan ini dengan main-main. Kenapa? Kalau namanya tidak serius itu ya namanya main-main. Karena main-main itu artinya ketika menciptakan sesuatu tanpa tujuan yang jelas, tanpa memakai pedoman di dalam proses menciptakan atau berbuat sesuatu, nah itu main-main. Kalau serius itu semuanya diperhatikan dan diperhitungkan. Ya, jadi mereka yang tidak meyakini akan keseriusan Allah itu cenderung menjalani kehidupan ini dengan main-main. Artinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan tanpa tujuan yang jelas dan tanpa rasa tanggung jawab. Nah, ketika mereka diinginkan pesan-pesan dari Allah bahwa hati-hati ya kamu ya, mereka dengar, tetapi sambil main-main tanpa perhatian. Akhirnya nasihat-nasihat orang itu tidak akan efektif. Dengar tapi tidak bermanfaat. Kalau seseorang itu mendengar tapi tidak mengambil manfaatnya, berarti dia tidak betul-betul mendengar. Itu namanya pseudo listening. Mendengar tapi mendengarkannya itu secara palsu. Karena tidak memperhatikan kontennya, dan kalau itu baik, dia tidak punya kecenderungan untuk menerapkan dalam kehidupannya. Allah memberikan gambaran perilaku orang yang tidak mengindahkan peringatannya. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidaklah datang peringatan dari Tuhan mereka, suatu peringatan yang disampaikan, yang dituturkan, illa istama'uhu, kecuali mereka itu mendengar. Jadi kalau tahu ada peringatan, mereka mendengar. Oh ya, bagus. Ya benar dan sebagainya. Tapi wahum yal'abun, mereka melakukannya itu sambil main-main. Lahiyatan qulubuhum, hatinya lalai. Jadi karena main-main dan lalai, akibatnya tidak efektif nasihat itu. Nah, mereka itu terlalu asik dengan bermain-main dan dalam bersendau gurau. Ya, anggap hidup ini hanya sendau gurau. Ya, sampai ada yang menyanyikan lagu hidup ini bagaikan panggung sandiwara. Ya, dan kita lihat orang-orang berpolitik ini, itu semuanya bersandiwara itu. Ada debat dan sebagainya, sandiwara semua. Nah, karena orang-orang itu yang tidak mengimani keseriusan Allah itu terlalu asik bermain-main dan bersendau gurau, akibatnya apa? Mereka itu lalu lebih tertarik pada keindahan dunia yang sifatnya sementara ini. Karena mereka lalai bahwa
ada kaitan antara perilaku di dunia dengan nasib di akhirat. Karena mereka tidak memperhatikan itu, lalu mereka tidak berperilaku secara bertanggung jawab karena ada akibat besok di akhirat. Oleh karena itu Allah memperingatkan agar kita yang meyakini akan keseriusan Allah dalam menerapkan peraturan-peraturannya tidak berakrab-akrab dengan orang yang lalai, orang yang suka main. Jadi kalau kita bergaul, kita pilih orang yang hidup ini dengan serius. Yang saya maksud dengan serius ini jangan diartikan berarti kita serius tidak ada rasa gembira. Ya, kita santai tapi serius gitu loh. Ya. Jadi ya ada di antara teman-teman kita ini rajin kerja, tapi kalau kita lihat kelihatannya santai saja itu. Ya, jadi serius tapi santai, jadi tidak ada stres. Nah, kita kalau ada orang-orang yang tidak serius dalam hidup ini, jangan bergaul dengan mereka, nanti mudah sekali kita ketularan dengan mereka. Allah melarang itu dengan firman-Nya, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka, agama ini sebenarnya din itu way of life, ya. Jadi bukan agama yang ritual itu, tapi way of life. Jadi kalau din ini saya artikan dengan cara hidup, kita menerjemahkannya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan cara hidup ini sebagai main-main dan senda-gurau. Dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Wa gharratumul hayatud dunya. Terus Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada orang-orang itu. Wa dzakir bihi antubsara nafsum bima kasabat. Dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar masing-masing dari mereka itu tidak terjerumus ke dalam neraka dikarenakan perbuatannya sendiri. Nah, agar kita terhindar dari sanksi yang berat di neraka, kita perlu memahami dan meyakini keseriusan Allah dalam berbuat apapun, termasuk dalam mengundangkan peraturan-peraturannya. Berikut sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Keseriusan Allah misalnya bisa kita pelajari dan kita perhatikan dari kesungguhan Allah dalam merealisasi kehendaknya. Kehendak itu will, ya. Jadi kalau Allah menciptakan sesuatu berarti didahului dengan kehendak. Kalau didahului kehendak, maka berarti Allah melakukan sesuatu itu ada perencanaan dengan tujuan tertentu. Jadi kalau dikatakan Allah itu maha berkehendak, berarti Allah ketika menciptakan sesuatu itu pasti berangkat dari kehendaknya Allah, dan kehendak itu pasti ada sasarannya, ada targetnya. Nah, itu kita tiru. Kita tiru dalam arti setiap kali kita melakukan sesuatu, kita cek apakah apa yang saya lakukan itu tujuannya benar, atau apakah yang akan kita lakukan itu nanti tidak ada hasilnya apa-apa. Kalau kita mempercayai keseriusan Allah, maka apapun yang kita lakukan itu pasti kita percayai ada akibatnya. Terus dan Allah itu kalau sudah mempunyai kehendak pasti dilaksanakan. Nah, itu kita tiru juga. Jadi kalau kita sudah mempunyai kehendak yang baik, jangan ditunda-tunda, laksanakan. Karena kalau kita menunda-tunda itu nanti jadinya mimpi-mimpi doang. Wah, aku bermimpi, aku memimpikan begini. Mimpi. Jadi bukan sebagai mimpi, itu kata kiasan, oke. Tapi itu harus dianggap sebagai cita-cita. Allah berfirman, Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha pelaksana, ya, maha pelaksana. Artinya itu betul-betul melaksanakan terhadap apa yang Dia kehendaki.
Jika Allah menghendaki terjadinya sesuatu yang baik misalnya, Allah pasti merealisasikannya. Dan tidak ada pihak manapun yang bisa menghalanginya, menghalangi Allah untuk melaksanakan kehendak tadi. Sebaliknya, jika Allah menghendaki terjadinya sesuatu yang buruk, Allah pasti merealisasikannya dan tidak ada pihak manapun yang bisa mencegahnya. Yang buruk ini biasanya di kacamata kita, ya, menurut persepsi kita. Kadang-kadang Allah bermaksud baik, tapi kita mempersepsikannya buruk. Ya. Contohnya misalnya sakit flu, kita menganggap itu buruk karena kita terganggu. Kita mau bekerja terganggu, mau tidur terganggu dan sebagainya, kita menganggap buruk. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari Allah itu bagus. Karena apa? Flu itu kan sarana yang digunakan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kita bahwa kita telah memperlakukan badan kita dengan cara yang salah. Kalau kita tidak diperingatkan, nanti tahu-tahu kita mati. Maka Allah memberi peringatan secara bertahap. Tahap yang awal itu kita dikasih flu. Maka kalau kita flu itu, kalau kita bersin, haji gitu, alhamdulillah. Nah, tapi alhamdulillah jangan hanya di bibir. Alhamdulillah, terima kasih Allah, Engkau memberi aku peringatan. Next time better. Artinya lain kali aku akan memperlakukan badan saya dengan baik. Aku ternyata kurang tidur. Aku mulai sekarang akan memperhatikan tidurku harus cukup. Aku selama ini terlalu ambisi sehingga aku bekerja terus, capek, saya teruskan, terus ditegur oleh Allah. Ya, jadi kalau kita mengatakan sesuatu kejadian itu buruk bagi kita. Nah, kalau menurut persepsi kita, kalau Allah menghendaki kita flu yang kita anggap buruk itu, ya terjadi. Gitu. Tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Jadi kalau Allah menghendaki yang baik juga begitu. Tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Kalau Allah sudah memutuskan akan memberi rezeki kepada seseorang, nggak bisa dihalang-halangi. Nanti akan nyampe juga kepada orang yang bersangkutan. Tapi kalau Allah memang tidak akan memberi rezeki, dia ngejar-ngejar kemanapun, itu juga nggak dapat. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah itu menimpakan suatu kemadharatan, sesuatu yang menjadikan malapetaka kepada seseorang, tidak ada orang yang bisa membuka, artinya menghalang-halanginya, illahu, kecuali Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Sebaliknya, kalau Allah menghendaki kebaikan terjadi pada kita, maka tidak ada orang yang bisa menolak itu, dirinya sendiri atau orang lain. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah menimpakan kejadian itu kepada orang yang dia kehendaki bagi hambanya. Jadi kalau Allah memang sudah menghendaki, pasti dilaksanakan. Ini mesti kita perhatikan kebiasaan Allah itu, dan kita jangan sampai tertimpa hal-hal yang buruk. Karena Allah kalau menimpakan sesuatu yang buruk itu pasti berdasarkan keadilannya. Namun perlu kita pahami bahwa jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, dia pasti menciptakan hal-hal yang menjadi penyebabnya. Misalnya ya, kalau Allah akan menghendaki hujan, Jakarta nanti sore akan hujan, itu Allah akan menciptakan penyebabnya. Apa itu? Datangnya awan. Supaya ada awan yang datang, mesti ada penguapan dulu. Air di laut misalnya menguap ke atas, kemudian dikirim ke Jakarta. Jadi kalau Allah akan menciptakan sesuatu, pasti itu didahului dengan menciptakan penyebab-penyebabnya. Nah, ini perlu kita tiru juga nanti ya. Nah, saya kasih contoh. Ketika Allah menghendaki Bani Israel diselamatkan dari penyiksaan Fir'aun di Mesir, itu kalau Allah ingin menyelamatkan Bani Israel yang siksaannya itu melampaui batas, karena semua bayi lahir laki-laki harus dibunuh.
Karena Firaun ketakutan bayi laki-laki ini nanti ketika dewasa mereka mempunyai kemampuan untuk berontak. Kalau mereka berontak, maka Firaun bisa kehilangan kekuasaan. Sebelum mereka dewasa, dibunuh dulu. Wah, itu melampaui batas. Lalu Allah ingin menyelamatkan Bani Israel dari semena-menanya Firaun. Caranya gimana? Diutus Nabi Musa. Nah, untuk mengutus Nabi Musa gimana? Diciptakan kejadian-kejadian yang memungkinkan itu. Nabi Musa dibesarkan oleh Firaun sendiri. Jadi dia mengetahui situasi di kerajaan. Rahasia-rahasia kerajaan itu dia ketahui semua. Terus dia kalau diasuh oleh Firaun, dia tidak mempunyai keimanan. Terus dia harus belajar keimanan. Caranya gimana? Keluar dari kerajaan. Allah menciptakan dia menolong orang yang berantem, memukul dengan tangan kosong. Kalau wajar itu nggak akan mati. Mati. Jadi orang itu mati karena Allah mempunyai skenario biar Musa ketakutan. Dengan ketakutan itu Musa lari dari Mesir, kemudian dia mencari tempat berlindung. Nah, di sana dia akan ditampung oleh orang yang bisa mendidiknya tentang keimanan, tentang tanggung jawab, tentang keberanian dan sebagainya. Nah, itu jadi ringkasnya bahwa Allah kalau akan menciptakan sesuatu, itu Allah akan menciptakan keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang membuatnya kondusif, yang bisa menunjang kesiapan terjadinya rencana tadi. Allah berfirman, wa nuridu an namunna 'ala alladziina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Kami Allah menghendaki akan memberi karunia kepada orang yang diperlemah di bumi ini, dan kami ingin menjadikan mereka pemimpin-pemimpin dan menjadikan mereka yang mewarisi kekuasaan. Nah, itu caranya seperti itu. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahum minhum ma kanu yahdharun. Sekaligus ingin mengokohkan posisi Bani Israel supaya Firaun dan pembantunya namanya Haman, berikut tentara-tentaranya, mereka melihat apa yang mereka takuti. Mereka kan dari dulu takut kalau kekuasaannya lengser. Nah, terus Tuhan membuktikan, nih bisa lengser. Nah, dan ini luar biasa. Nabi Musa suruh menghadapi Firaun, tapi oleh Allah tidak diberi senjata, tidak dikasih pedang, tidak kasih tombak, tapi bisa menang. Itu kan kalau bukan dari Tuhan, mana mungkin. Kemudian ketika Allah misalnya menghendaki dua anak yatim, ini masih contoh. Kalau Allah menghendaki suatu terjadi, Allah akan menciptakan hal-hal yang akan menjadi penyebabnya. Ini Allah menghendaki ada dua anak yatim dari seorang laki-laki yang soleh. Ada orang soleh punya anak masih kecil mati. Karena orang ini soleh, Allah ingin memberi karunia kepada anak ini. Caranya gimana? Bapaknya itu sempat mempunyai kekayaan, disimpan untuk kepentingan anak. Terus disimpannya itu di tanah di bawah tembok. Terus setelah bapaknya ini meninggal, temboknya miring dan akan roboh. Kalau roboh, kan nanti simpanan itu akan terkuak, akan terbongkar. Kelihatan nanti dicuri oleh orang banyak. Anak yatim ini tidak bisa menikmatinya. Nah, supaya anak yatim ini bisa menikmatinya, Allah menciptakan kejadian, yaitu apa? Nabi Khidir dan Nabi Musa lewat situ. Tembok ini mau roboh. Ayo kita tegakkan kembali. Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk bersama-sama mendirikan menegakkan temboknya itu. Ini saya kira bisa dibaca di surat Al-Kahfi, ya.
bunyinya antara lain yang bagian itu, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Tembok itu milik dua anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawahnya itu ada simpanan harta bagi mereka yang ditinggalkan oleh bapaknya. Wa kana abuhuma sholihan, dan bapak kedua anak yatim itu soleh. Nah ini makanya perlu kita berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Kalau kita soleh, maka Allah akan memberkahi kita. Bukan hanya kita yang diberkahi, termasuk anak cucu kita akan diberkahi. Nah, itu kalau kita mau berusaha menjadi orang yang soleh. Ini contohnya, orang soleh punya anak yatim, dia meninggal dunia, Allah merahmati anaknya yang masih kecil-kecil ini. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, Tuhan menghendaki dua anak yatim ini nanti menjadi dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, dan mereka mempunyai kesempatan untuk mengambil harta simpanan bapaknya itu karena rahmat, karena kasih sayang dari Tuhan. Nah, ini kalau Allah menghendaki itu akan terjadi. Terus demikian juga, itu tadi yang positif. Kehancuran suatu negeri itu akan dimulai dengan maraknya perilaku buruk. Jadi perilaku buruk itu adalah presiden atau suatu kejadian yang nanti akan membuat negeri itu kondusif untuk hancur, untuk rusak. Karena perilaku itu adalah penyebab. Ya, jadi kehancuran suatu negeri akan dimulai dengan maraknya perilaku buruk. Perilaku buruk itu bisa korupsi, bisa kejahatan, bisa menghukum orang yang tidak salah dan sebagainya. Itu perilaku buruk. Tentunya perilaku buruk itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa berkuasa. Kuasa itu bisa diperoleh dengan cara politik, dan kuasa juga bisa diperoleh dengan cara kekayaan. Karena duit bisa dipakai untuk membayar orang untuk melakukan kejahatan. Nah, jadi kalau Allah mau menghancurkan suatu negeri, Allah membiarkan si tokoh-tokohnya itu berperilaku buruk. Nah, karena mereka itu memanfaatkan kekuasaan dan kekayaannya itu untuk makin memperkaya diri, mereka menjadi kecenderungannya bermewah-mewah. Bermewah-mewah itu di dalam Al-Quran disebut muftar, orang yang bermewah-mewah, yang hedonis. Sehingga kalau sudah terjadi demikian, layak negeri itu menerima bencana. Nah, Firman menyebutkan di surat Al-Isra, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Kalau kami menghendaki akan menghancurkan suatu negeri, kami biarkan orang-orang yang hedonis itu berperilaku semena-mena. Setelah itu fahaqqa 'alaikal qawlu fadammarnaha tadmira, maka jatuhlah vonis, kemudian mereka dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Oleh karena itu kita mesti hati-hati kalau ada orang-orang yang hedonis tadi, yaitu terutama penguasa dan pemilik modal, pemilik kekayaan. Nah, jadi biasanya kan kong kali kong itu dilakukan oleh orang-orang kaya kerjasama dengan para pejabat. Nah, itu mereka lalu dengan kong kali kong itu mereka bisa mengakumulasi harta banyak. Karena harta mereka banyak, maka mereka cenderung pamer, pakai mobil mewah dan sebagainya. Nah itu kita mesti hati-hati, karena Allah itu serius dalam menerapkan aturannya, bahwa kalau pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang berkuasa atau orang-orang yang berpengaruh itu berperilaku buruk, maka Allah akan mendatangkan bencana di situ. Nah, sejalan dengan itu, jika kita ingin Allah menghendaki perbaikan nasib kita, kita mesti berusaha melakukan sesuatu, terutama mengubah sikap batin dan perilaku kita sendiri. Sikap batin penting ya, karena perilaku itu kan dimulai dari pola pikir. Nah, pola pikir itu yang kita sebut sikap batin atau attitude. Itu kita bangun dengan baik. Nanti kalau kita punya sikap batin yang baik,
kita punya kecenderungan untuk berperilaku yang baik. Kalau kita bisa mempunyai pola pikir baik kemudian diimplementasikan dalam perilaku yang baik, maka kita bisa membuat nasib kita baik. Kalau kita sekarang buruk, maka kita bisa akan memperbaiki nasib kita. Karena nasib itu sangat erat kaitannya dengan perilaku kita sendiri. Maka Allah memperingatkan, ini ayat ini sangat terkenal, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada masyarakat. Ini termasuk nasib. Sesuatu yang ada di masyarakat itu berarti faktor luar yang menyelimuti masyarakat atau seseorang. Nah, kalau satu masyarakat ingin mengubah nasib tadi itu, mereka harus hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka mengubah dulu dong apa yang ada di dalam diri. Di dalam diri itu yang saya katakan tadi, sikap batin dan perilaku. Nah, kalau sudah mengubah itu, maka Allah akan mengubah nasibnya. Dan saya lanjutkan, jika kita mengharapkan kehendak Allah untuk memberi kita petunjuk, jadi kalau tadi mengubah nasib, kita ingin mengubah nasib, sekarang kalau kita ingin Allah memberi kita petunjuk, kita terlebih dahulu membuat lapang dada, membuat dada kita lapang. Lapang dada itu apa? Lapang dada itu melapangkan dada kita untuk menunjukkan ketundukan kita kepada Allah. Ini gimana bahasanya? Kalau Allah memberikan pengarahan kepada kita atau memberi perintah kepada kita laksanakan, tapi kita melaksanakannya dengan lapang dada, dengan sikap mau menerima untuk tunduk patuh kepada Allah. Itu artinya berlapang dada untuk tunduk, mau tunduk kepada Allah dengan bahasa yang lebih gampang, dengan sukarela. Kita mau tunduk kepada Allah dengan sukarela, nanti Allah akan memberi kita petunjuk. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah menghendaki akan memberi petunjuk kepada Allah akan membuat lapang dada bagi dia untuk berserah diri kepada Allah. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Tapi kalau Allah membiarkan seseorang itu sesat, itu dadanya kayak sesak gitu. Jadi kalau orang itu misalnya habis melakukan kejahatan, dia ketakutan. Habis korupsi, dia ketakutan. Nanti kalau ketangkap. Ketakutan itu sebenarnya bukti kasih sayang Allah. Kenapa? Biar kapok. Ternyata korupsi itu membuat aku hidup tidak tenang. Hatiku takut melulu. Dan aku kemana-mana nggak bebas. Takut ketahuan. Dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya peringatan dari Allah. Makanya kamu jangan korupsi lagi, kamu jangan bohong, kamu jangan melakukan kejahatan gitu. Nah, itu kalau orang itu mau sadar, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Petunjuk berupa kerelaannya untuk mengubah perilaku dari buruk menjadi baik. Gitu. Kemudian jika kita berharap Allah itu menghendaki kita terlindung dari berbagai bahaya, jadi artinya kalau Allah itu ingin melindungi kita dari bahaya, maka kita menyerahkan, berserah diri kepada Allah sambil mohon perlindungannya, mohon pertolongannya. Qala qul man dzalladzi ya'simukum minallah. Katakan, siapa yang bisa menjaga dirimu dari bahaya yang ditimpakan oleh Allah. Bahaya ini, Allah akan menimpakan bahaya kepada seseorang kalau orang itu melakukan kejahatan. Nah, kalau kita ingin dilindungi oleh Allah, ya kita jangan melakukan kejahatan. Kalau Allah mau menimpakan hukuman karena dia melakukan kejahatan, nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Tapi sebaliknya kalau Allah menghendaki menyayangi seseorang, itu awarada bikum rahmah fala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Kalau Allah menghendaki untuk menyayangi seseorang, maka
juga tidak akan ada orang yang bisa menghalang-halanginya. Dan jika ingin dikehendaki oleh Allah untuk tinggal di surga, lagi kita mesti melakukan hal-hal yang bisa membuat kita memenuhi syarat masuk surga. Syaratnya gampang kok untuk masuk surga. Allah menyebutnya hanya 2 syarat saja. Amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh, berperilaku baik. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan berperilaku baik ke surganya. Yang di surga itu akan ada sungai-sungai yang mengalir, artinya tanahnya subur sehingga kita itu ingin makan apa saja tersedia di situ. Terus kaitannya dengan kehendak tadi, innallaha yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki. Nah, syaratnya 2. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kita lakukan dulu hal-hal yang bisa menyebabkan kita masuk surga, yaitu beriman dan berbuat baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ringkasnya apa yang kita bahas adalah bahwa Allah menciptakan alam dunia dan alam akhirat itu untuk tujuan tertentu dengan cara yang baku berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran. Ini artinya Allah tidak main-main. Kemudian manusia yang tinggal di alam harus menyesuaikan dengan keseriusan Allah dalam mengelola alam raya ini. Sayang, banyak orang yang tidak memahami keseriusan Allah sehingga mereka cenderung hidup hanya untuk bermain-main. Jika kita menghendaki tercapainya cita-cita, kita mesti meniru Allah dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang akan menjadi sebab bagi keberhasilan apa yang kita cita-citakan. Demikian mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk berperilaku yang benar dan meridhoi apapun yang dikehendaki oleh Allah. Amin.